warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya. Jadi nanti kalau Pak Guru bilang pagi luar biasa, tetapi harus kompak. Coba pagi luar biasa. Belum kompak, ulangi satu kali lagi. Pagi luar biasa. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini tetap kita diberikan kekuatan serta kesehatan. Ya, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu saya mengabsen untuk kelas 5. Dengarkan namanya. Alif Sabilillah, Muhammad Andra, Rifki, Muhammad Ibrahim Pasli, Zaki, Muhammad Hardi, Sapira, Munarti, Umi Kalsum, Andini, Fadila, Rahmawati, Eno, Nurlena, Andi Salviani, Muhammad Hardi, Nurlena, ya, oke. Ya, bagaimana sudah rapi tempat duduknya sudah? Ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, saya panggilkan adik Rahmawati untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Di depan. Di sini. Ya, di sini. Doa dimulai. Terima kasih anak-anakku. Untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Tema 3, subtema pentingnya makanan sehat bagi tubuh, yaitu subtema 2, pelajaran ketiga. Jadi kalau berbicara makanan sehat, ya tentu kalian pokoknya pembelajaran yang lalu, kalau makanan sehat itu ya mungkin seperti apa kira-kira contohnya makanan sehat? Sayur, ikan, banyak. Apalagi makanan sehat tuh? Ya, tentu kalau makanan sehat itu ada sayur mayur, ya mungkin ada ikannya, apalagi ada daging, toh? Apalagi selain dari daging, apa? Ya, adapun tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita dengan mengamati gambar, ya kalian mungkin mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan
sosial budaya. Kemudian yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial. Ada di sana toh jam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan wawancara, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdasarkan iklan media elektronik yang disediakan, siswa menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Ya, jadi ada ciri-ciri bahasa iklan. Jadi membuat laporan observasi, amatilah lingkungan sekitar dan termu dan cari tahu aneka aktivitas menurut menggabungkan aspek sosial, ekonomi, serta dimaksud untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Ya ini. Baik. Coba saya bagikan NKPD-nya, nanti lihat di papan toh. Kegiatan ini adalah yang pertama. Jadi satu kelompok, ya, iya. Lihat di sini di papan kegiatan ini. Ini, coba dilihat ini. Dilihat ini. Amatilah lingkungan sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Pengamatan secara umum kondisi lingkungan. Ya, kira-kira bagaimana kondisi lingkungan kita tahu? Coba dibaca-baca di atas. Diskusi. Nah, ya, diskusikan kelompok ini. Kenapa? Coba ini diamati lingkungan sekitar, membuat laporan observasi. Ini amati lingkungan sekitarmu, bagaimana lingkungan sekitar kita. Coba dibaca-baca ini. Pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu. Apakah lingkungan kita sehat atau gimana? Coba didiskusikan. Kemudian pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu kontribusi dalam pembangunan sosial. Umpamanya pembangunan sosial tentang gotong royong, umpamanya ya, membuat rumah. Biasanya kalau di desa itu bagaimana kegiatan sosialnya, apakah bergotong royong rame-rame atau bagaimana? Kemudian manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Ya, mungkin kita saling membantu atau bagaimana. Coba dituliskan di lembar itu. Bagaimana? Coba dikerja berdasarkan tugas kelompok. Coba. Sudah selesai sudah.
coba di sini. Coba dilebar ini. Umpamanya mulai dari mulut, kemudian apalagi tenggorokan, saya kira mungkin bisa. Ya, coba di sini. Ya, coba di sini. Fungsi organ, kemudian pencernaan. Coba di sini. Fungsi organ pencernaan. Umpamanya mulai dari mulut. Apa fungsi mulut? Apakah tempat masuknya makanan? Coba ditulis di situ. Kerja kelompok. Ya, 1-2. Kita 10 menit. Isi. Pencernaan. Umpamanya mulai dari mulut. Ya. Apa kegunaannya mulut? Apakah umpamanya tempat masuknya makanan atau bagaimana? Kemudian yang berikutnya tenggorokan, apa fungsinya? Coba silakan kalian kerja. Bisa dilihat. Mulut, apa fungsinya mulut? Kemudian tenggorokan. Kelompok 1 ini. Coba kelompok 1. Fungsi organ pencernaan. Umpamanya mulut, apa fungsinya mulut? Tempat. Iya, mulut itu adalah tempat masuknya makanan. Iya. Coba yang kedua. Fungsi tenggorokan. Kelompok 2. Iya. Ya, fungsi tenggorokan yaitu tempat masuknya makanan dan air. Ya, betul sekali. Kemudian apa lagi? Nanti ketiga, lambung. Apa fungsinya lambung? Tempat proses makanan. Ya, coba yang lain ada. Kalau lambung tempat prosesnya makanan. Sama. Nah, jadi lambung itu adalah tempat prosesnya makanan. Ya. Coba kelompok 3 di bagian ini. Usus apa ini? Usus halus. Ya, apa fungsinya usus halus? Usus halus fungsinya tempat makanan yang sudah dihaluskan. Iya, usus halus itu adalah tempatnya makanan yang sudah dihaluskan. Ya, betul sekali. Kemudian berikutnya lagi. Ya, kelompok 3 ini, guru. Kelompok 3. Usus besar, apa fungsinya usus besar? Makanan yang akan keluar. Yaitu apa? Makanan yang akan keluar. Usus besar itu adalah sisa makanan Yang akan keluar. ya, mungkin yang akan keluar, yang sudah jadi kotoran mungkin itu yang keluar. Nah, seperti itu. Iya, itu ada fungsinya apa tadi? Usus besar. Ya, usus besar. Kemudian yang terakhir apa? Anus. Ya, coba kelompok ini. Tempat keluarnya kotoran. Ya, anus itu adalah Tempat keluarnya kotoran. anus itu adalah tempat keluarnya kotoran. Ya, saya kira mungkin kalian sudah bisa memahami bahwa fungsi organ pada pencernaan itu kalian sudah mungkin dipahami. Jadi mulai dari mulut, apalagi tenggorokan, apalagi kalau tenggorokan apa tadi Bu Narti? Lambung. Ya, lambung, usus Halus. halus, usus besar, dan terakhir anus. Ya, itulah proses terjadinya pencernaan makanan ya pada manusia.
tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan apa? Buah dan manfaatnya. Mengkonsumsi buah. Ya, mengkonsumsi buah. Ini salah satu yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan memakan buah-buahan atau mengkonsumsi buah-buahan. Berikutnya ada buah dan manfaatnya. Ya, tentu kalian akan melihat daripada manfaat buah dan manfaatnya. Coba dibaca, Mabati. Buah dan manfaatnya, coba dibaca. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sanggatanlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit dengan mengonsumsi buah makanan kita agar mendapatkan gizi yang menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut ini adalah manfaat buah-buahan. Ya. Sumber vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan, mencegah penyakit tertular, obat luar tubuh. Ya. Jadi kita sudah lihat bersama-sama bahwa manfaat buah-buahan itu sangatlah berguna bagi tubuh manusia. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Ya, sesuai yang tertera di sana. Kemudian dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Kemudian juga buah juga dapat meningkatkan energi. Tahu itu energi, apa itu energi? Tenaga. Energi sama dengan tenaga. Ya, dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Adapun berikut ini manfaat buah-buahan. Jadi ada di sana manfaat buah-buahan. Coba Mama Saki, apa tadi manfaatnya buah-buahan? Coba dibaca di sana. Untuk kesehatan. Di bawah ini berikut ini adalah manfaat buah-buahan. Ya, oke. Coba Ali, lanjutkan apa tadi manfaat buah-buahan? Sumber vitamin, Ya, sumber air dan gizi, ya. sumber antioksidan, mencegah penyakit tertular, dan tentu obat luar tubuh. Kalau dibaca jangan disambung. Mencegah penyakit tertentu. Kemudian buah-buahan, manfaat buah-buahan juga bisa menjadi obat luar tubuh. Ya, seperti itu. Ya, saya kira mungkin sudah bisa dipahami ini. Manfaat buah, ya manfaat buah-buahan. Ya. Kemudian untuk langkah berikutnya, coba kalian lengkapi buah-buahan lokal di bawah ini dan tulislah manfaatnya untuk sistem pencernaan kita. Umpamanya pisang, ya coba. Ya, sambil bagikan lagi, ini lembarnya supaya dituliskan. Ya, seperti salad, apa manfaatnya bagi pencernaan nanas. Ya, ada juga di situ tertulis jam. Coba. Ya. Apa manfaatnya salad bagi pencernaan, kemudian nanas. Coba. Dikerja. Berdasarkan kelompoknya. Ya. Di sini kan sudah ada contoh, umpamanya pisang. Pisang mencegah mak dan luka akibat gangguan pencernaan. Ya. Sekarang kemudian kita lanjut salad. Ya, salad. Apa?
ya dengan nanas. Jam juga ini ada di sini tertera jam. Kira-kira apa fungsinya jam? Harus diberikan komentar juga itu. Jam ada di sini. Apakah jam itu menentukan waktu tidur kita, atau jam mungkin menentukan tepatnya kita datang sekolah, atau seperti apa? Kemudian masuk di salat. Ya. Iya, tulis manfaatnya salat bagi pencernaan. Manfaat salat. Kemudian nenas. Ada dua saja di situ tugas. Salat dengan nenas. Ya. Siapa tahu sudah pernah dipelajari di bukunya, tinggal lihat bagaimana. Ya, diskusikan secara berkelompok. Coba dibaca, selain rutin mengkonsumsi, coba dibaca benar di sana. Selain rutin mengkonsumsi buah-buahan, air putih yang cukup. Nah, beberapa diantaranya seperti tertera. Yang pertama itu ketika kurangnya asupan air putih yang kita minum mungkin setiap hari, dia akan berdampak pertama membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Sel-sel otak tidak aktif. Kemudian yang berikutnya menurunkan konsentrasi. Maksudnya menurunkan konsentrasi, yang mungkin tidak fokus ketika kita belajar, konsentrasinya kurang, ya seperti itu. Kemudian bisa menyebabkan halusinasi. Halusinasi maksudnya menghayal seperti itu. Kemudian yang berikutnya infeksi kandung kemih, kandung ini tempat penampungan air kencing, ya seperti itu. Kemudian bisa membuat kulit kusam, kasar maksudnya itu kulit kusam. Kemudian terakhir gangguan fungsi ginjal. Maksudnya kalau gangguan fungsi ginjal itu ya mungkin akan berakibat fatal kalau sudah itu ginjal yang tidak berfungsi. Karena makanan yang kita makan, ginjal itu yang akan memproses, yang memisahkan mungkin yang seperti racun-racunnya. Kemudian fungsinya di situ di ginjal. Ya, seperti itu. Kemudian pelangi, coba dibaca ini dibaca ini. Ini. Coba dibaca ini. Sana. Coba baca. Memberi produk buah lokal itu baik untuk mengandung, khususnya kita produk buah lokal itu baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri sendiri. Maksudnya sebaiknya ketika buah-buahan ada di negara kita, ya tidak usah kita membeli dari luar negeri. Maksudnya itu supaya kita membeli produk kita sendiri. Tujuannya juga untuk mensejahterakan petani di negeri kita sendiri. Ya itu maksudnya. Sehingga dikatakan di situ membeli produk buah lokal, ya untuk membantu petani kita. Dia seperti buah-buahan itu kan banyak macam, mungkin seperti apel, apalagi salak, ya seperti itu, anggur. Ya, maksudnya itu tidak salah kita beli dari luar. Kita upayakan kita beli di negeri kita sendiri supaya bisa membantu petani, supaya bisa sejahtera juga. Coba dibaca ini. Contoh naskah iklan layanan masyarakat. Coba. Andra, coba dibaca Andra ini. Contoh naskah iklan layanan masyarakat, coba. contoh naskah iklan layanan masyarakat. Terlalu lancar. Pira, tahu di dekatnya sama Pira? Coba baca. Contoh naskah iklan layanan masyarakat.
Iya. Apa yang Apa bacanya itu lo opo yang bubobo. Hah? Kemudian siswa 2, wow, buah opo itu. Nah, ini bahasa Jawa ini ya. Mengopo bomonya ungu. Ogo kemerahan. Itu bahasa Jawa. Ya, dialeknya ini terlalu tentara yang bahasa yang dilakukan ini ya. Kemudian apalagi berikutnya, coba dibaca. Lama banget coba dibaca, dekat-dekat. Yang ketiga. ini buah opo. Nah, ini buah, iya. Lihat toh ada duanya kalau buah nago lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya untuk unik sekali. Ya. Masih ada lagi? Kedua, coba. Bu Narti, coba dibaca kedua. Siswa 2. Yo, kalau foto oyohku, buah produksi petani lokal itu lebih segar. Coba dibaca. Bisa dilihat, bisa. Coba maju di sini. Ya. Oh, buah nogo, yang aku juga suka membeli buah nogo. Akan tertopi, aku membeli buah nogo hasil petani lokal sojo, manfaat dan rasanya juga sama. Harganya juga jauh lebih murah, sekalipun warnanya berbeda, bukan nikah itu tidak mengeri membuatnya. Sudah. Ya. Terakhir Ibrahim, coba dibaca terakhir. Ini kan contoh naskah iklan layanan masyarakat. Ya, contoh. Coba dibaca di sini. Bisa dilihat di sini Ibrahim. Yang paling bawah, coba dibaca. Aku akan memberitahu ayah dan ibu juga membeli buah lokal bukan dari pesantren. Ya. Jadi setelah kita membaca contoh naskah iklan layanan masyarakat, ya mungkin di sini akan ada tugas. Tugas ini Ayo Merhati, buatlah sebuah naskah layanan iklan masyarakat. Coba di sini. Ayo Merhati, buatlah sebuah naskah layanan iklan masyarakat untuk media elektronik tentang salah satu buah lokal yang paling banyak terdapat di daerahmu. Nah, ini maksudnya kita membuat naskah layanan iklan seperti tadi di percakapan. Kemudian petunjuk, 1, buat kelompok kecil 4 orang dengan temanmu yang tinggal dekat rumahmu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan kata kunci untuk percakapan iklanmu. Yang ketiga, gunakan kalimat percakapan yang baik dan santun. Kemudian yang terakhir, berlatihlah dengan teman-temanmu, lalu mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam peragaan iklan layanan masyarakat tersebut. Kemudian kirim hasil karyamu pada guru kelasmu. Ya, maksudnya ini tugas kan? Ya. Jadi untuk itu tadi kita sudah belajar tentang makanan sehat. Ya, apalagi fungsi organ pada pencernaan, apalagi manfaat buah-buahan. Ya. Kemudian ya tadi ada iklan, percakapan iklan. Jadi nanti akan ada tugas membuat naskah iklan. Jadi untuk itu pembelajaran kita pada pagi hari ini mungkin sudah selesai. Tadi apa tadi pembelajaran kita? Yang pertama tentang apa tadi? Makanan sehat.
tempat buah kan? Apalagi fungsi organ pencernaan kita sudah pelajari. Ya tentu kalian sudah memahaminya kan? Fungsi pencernaan mungkin mulai dari mulut, apalagi tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, itulah proses pencernaan pada tubuh manusia. Pencernaan tubuh pada manusia. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk itu Pak Guru panggil salah satu murid untuk sebelumnya itu kalian siapkan dulu bukunya, dimasukkan di tempatnya. Iya, masukkan di tempatnya. Iya. Oh iya. Ya. Store itu ini. Tugasnya. Masukkan di barang-barangnya di tasnya. Kemudian ya berdoa. Nah, ini kamu pimpin doanya untuk tidak lupa. Tunggu lah. Aja di sini. Jadi sebelum memimpin doa untuk kita pulang, jadi nanti kalau pulang di rumah, apa yang diberikan Pak Guru tugas ya diupayakan harus dituntaskan. Nanti mungkin pembelajaran berikutnya saya akan periksa. Untuk itu sebelum memimpin doa, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Banyak kendaraan yang lewat lalu lalang, jadi tolong dilihat kiri kanan baru menyeberang kalau dirasa tidak aman. Untuk itu silakan